Sekretaris SSMSI, Ketua DPW PKS Jawa Tengah. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai, kita muliakan anggota DPR RI daerah pemilihan 7, sekaligus juga Ketua DPP bidang pemberdayaan ekonomi kader atau BPCE, Bapak Haji Rafiq Ananto, sarjana ekonomi. Mari kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau kembali sehat seperti sedia kala, membimbing kita, membina kita, memotivasi kita untuk memenangkan PKS di Kabupaten Banjarnegara. Dengan berwasilah membaca Fatihah untuk kembali kesehatan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para sepuh, para bini sepuh yang senantiasa membimbing kita, ngawat-awati kita di Kabupaten Banjarnegara ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati, saya banggakan rombongan DPW yang hadir bersama saya, Bapak Ketua DPW bidang pembinaan daerah 7, Bapak Haji Nur Sulistianto, sarjana peternakan. Kemudian juga sekaligus pengurus DPW dan anggota DPRD dari daerah pemilihan 7, anggota DPRD Komisi B, ya, Komisi A, Bapak Haji Tri Mulyantoro, sarjana hukum, serta Ibu, para pimpinan DPTD semuanya yang saya muliakan, Ketua MPD, Sekretaris MPD, Ketua DPD Mas Broto, Sekretaris DPD, Ketua Bidang Kaderisasi, Ketua DED, Sekretaris DED, Bendahara, dan semua pengurus yang tidak bisa saya matur sebut satu persatu. Para Ketua DPC, para Ketua Bidang, para Ketua Ranting, Dewan Pakar, Bapak Ibu, para anggota, para simpatisan PKS Kabupaten Banjarnegara yang saya cintai karena Allah, dan semoga kita semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mas pengatur acara saben-saben tadi buat pantun gitu. Saya tidak usah buat pantun, lintasan saja gitu ya. Kalau kita jalan pagi pasti badan akan sehat berseri. Bagus kalau kita serutin mungkin. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jadi bedanya saya dengan beliau, saya buat puisi nggak saya tulis. Naik gunung Himalaya luar biasa. Jalan menuju ke atas penuh dengan bunga berwarna-warni. Luar biasa. DPD Banjarnegara mentargetkan 17 kursi. Cukup ya, jangan banyak-banyak ya. Jadi saya kalau buat puisi nggak saya konsep Mas Slamet gitu ya. Karena saya belajar di Fakultas Sastra gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, luar biasa kita sangat berbahagia dan bersyukur karena Banjarnegara ini buat saya sebagai ketua DPW sesuatu banget gitu. Tadi Pak Nur sudah ngendiko, hari ini sebenarnya mengundang saya ada 4-5 DPD yang bersamaan. Karena memang ini tengah-tengah gitu, Pak Srofik. Kalau yang kemarin agak awal masih banyak acara keluarga, yang besok sudah mendekati Dzul Qa'dah, yang biasanya mengakhirkan puasa Syawal kayak kita ini masih besok puasanya biasanya gitu kan. Nah sehingga hari ini paling banyak DPD. Nah kenapa saya milih Banjarnegara? Karena dari 35 kabupaten kota yang targetnya, yang optimis paling tinggi Banjarnegara 17 kursi. Boleh dong kita yel-yel seperti Satrofek tadi. Saya sebut PKS, Bapak Ibu menyambut dengan menang 3 kali. PKS! Bapak Ibu yang berbahagia, ini entah Syawal atau halal yang keberapa yang panjenengan rawuh. Mungkin sudah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Pak Nur Suli, saya ini kalau nggak salah ini ngisi yang ke-10 kalinya ini. Sebenarnya kalaupun saya temanya sama dengan Salatiga nggak apa-apa, bang, pendengarnya berbeda gitu ya. Dulu saya punya mertua, bapaknya Bu Ida itu, Mas Jairofik. Kalau nuturi saya begini, kalau ceramah itu tolong berbeda dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau sama, khawatir nanti pembicara akan disindir oleh pendengar, mending ngirim kaset ke mawon, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, halal bihalal, Syawalan. Hemat kami, hemat saya, Pak Ketua Mas Broto, ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Ini bukan karena saya dari Salatiga gitu ya. Saya enggak 3 gitu ya. Ada 3 hal sehingga kita bertemu di pagi menjelang siang hari ini layak disebut sebagai Syawalan atau halal bihalal. Kalau kurang dari 1 M berarti belum halal bihalal. Nanti kalau belum lengkap, Bapak Ibu bisa nagih Mas Broto. Ya. M yang pertama dalam halal bihalal adalah memberi dan meminta maaf. Sampun ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita hadir ke sini pun sesama keluarga besar PKS sudah saling memberi dan meminta maaf. Wal afina anin nas. Wal afina anin nas. Tadi ada Pak Kiai dan Ustadz kita luar biasa, banyak sekali yang rawuh di sini. Dan pasti perso, kenapa Gusti Allah ngendika wal afina anin nas?
Kenapa Bapak Ibu sekalian kalau halal bihal yang ditekankan kok memberi maaf? Kok tidak meminta maaf gitu? Di mana filosofinya? Apa reasoningnya? Apa argumentasinya? Kenapa keluarga besar PKS Banjarnegara baik yang bertemu secara luring seperti ini maupun yang belum bertemu karena kita saling berjauhan, yang masih mudik karena liburnya agak panjang. Jadi Pak Camat mana tadi Pak Camat tadi? Pak Camat Batur mana tadi? Pak Camat Batur. Salak alhamdulillah. Senang saya itu. Jadi Pak Mas Rafiq, saya memang agak optimis betul ketika tadi datang. Saya alhamdulillah datang jam 7:15 kepagian saya datang itu ya. Saya menyangka jauh Banjarnegara, ternyata dekat. Dari Salatiga habis sholat subuh langsung berangkat, jam 7:15 sudah selamat jalan Wonosobo, sudah masuk Banjarnegara. Kalau saya ke sini saya khawatir dikira panitia oleh pemilik tempat ini gitu. Saya mampir dulu cari kopi, cari macam-macam itu. Nah, ketika duduk di dalam itu dipertemukan dengan yang pada hadir, ini ketua HIPMI, ini mantan camat, ini pemilik sekolah sepak bola. Saya menjadi yakin bahwa 17 kursi itu insya Allah real gitu. Saya yakin itu. Bapak Ibu, mari kita saling memberi dan meminta maaf. Baik yang sempat bertemu maupun yang tidak sempat bertemu. Baik yang sudah berkirim WhatsApp ke kita atau belum. Baik yang saling bertelepon maupun yang belum bertelepon. Kepada semuanya kita beri maaf kepadanya. Kalau orang memberi maaf harus didahului dengan meminta maaf. Nggak ingat kita Bu, berapa ribu orang yang pernah bertemu dengan kita sejak kita masuk TK. Mbah Mario TK mboten riyen. TK mboten. Mboten nggih, kados kula, zaman kula nggih kampung kula dereng wonten TK. Kalau kita mengingat teman TK kita, teman SD kita, teman SMP kita, teman bolan kita, teman sepak bola kita, teman layang-layang kita, kalau orang memberi maaf harus didahului minta maaf, kita nggak bisa mengingatnya. Kepada siapa kita pernah berdosa? Kepada siapa kita pernah berbuat kesalahan? Terlalu banyak kata-kata kita yang pernah menyakiti teman kita. Terlalu banyak ungkapan kita, terlalu banyak bahasa tubuh kita yang kurang menyenangkan kepada orang lain. Dan itulah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita, kepada semuanya, baik yang kenal, yang pernah ketemu, yang sudah lupa, yang masih ingat, kepadanya kita berikan maaf. Sanggup gak ibu-ibu ya? Siap ya bapak-bapak ya? Selesai. M yang pertama, pemberi dan meminta maaf. Kalau ingat minta maaf, kalau nggak ingat, wah aku bener pernah utang konco kosku ya. Lupa di mana tempatnya. Mudah-mudahan dia memberi maaf. Atau sebaliknya, kita pernah, orang lain pernah berbuat salah kepada kita, pernah pinjam buku nggak dikembalikan, dia sudah lupa, mungkin kepadanya kita beri maaf. Itu M yang pertama. Yang kedua, Pak Ketua Panitia, Pak Ketua DPD, M yang kedua di Syawalan, di halal bihalal adalah makan-makan. Makan. Biasanya ada opornya. Ada nggak nih Pak Berto opornya? Oh, opornya sudah kemarin katanya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kita ini di negeri yang orang bersodakoh itu kesadarannya sangat dahsyat, luar biasa. Makanya Ketua Majelis Syuro kita, Habib Salim, Dr. Salim pernah mengatakan, yang membuat 270 juta rakyat Indonesia bisa bertahan, yang membuat 35 juta orang Jawa Tengah bisa bertahan, yang membuat berapa juta Pak Ketua sini Banjarnegara? 1.100.000 bisa bertahan, walaupun Mas anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, catatan kita di provinsi, mohon maaf sekali, Banjarnegara termasuk kabupaten dengan jumlah angka kemiskinan tertinggi
Jawa Tengah. Mudah-mudahan kalau nanti 17 kursi itu akan selesai. Allahumma. Bapak Ibu siap? PKS. Jadi luar biasa. Ini kultur yang sangat dahsyat. Bapak Ibu, kita semua dididik oleh para kiai kita. Saya dulu pernah ngaji di pesantren di Pondok Nahdlatul Syubhan di Jawa Timur. Bapak saya, ibu saya sengaja tidak menaruh saya di asrama pesantren. Sengaja memang. Saya dititipkan di rumah kiai. Padahal dia tahu persis. Bapak saya yang pernah jadi santri tahu persis kalau orang suwito, orang tinggal di rumah kiai itu agak repot. Agak repot memang. Bangunnya harus pagi. Harus pagi. Sesudah bangun harus harus ngisi jeding. Ini apa jeding itu ya? Kolah ya. Harus ngisi kolah. Ini tuh. Pakai apa namanya? Nah, gitu ya. Harus ngisi kolah itu. Harus ngisi kolah itu. Sebelum Bapak Yai Wungu harus ngisi kolah itu sehingga begitu beliau wungu mau sholat tahajud sudah dalam keadaan terisi. Kadang-kadang sebelum tidur saya isi kolah itu sehingga nanti bangunnya agak belakangan dikit lah gitu. Nanti pulang dari masjid rumahnya sudah bersih. Saya sudah sapu dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ketika besar saya tanya, lho rumiyin niku kok Bapak Ibu mboten mareng niku teng asrama teng daleme Mbah Kiai, kenapa? Beliau mengatakan, aku pengen awakmu ngerti bagaimana kiai itu memperlakukan, kiai itu bersikap kepada para tamu yang datang ke rumahnya. Bapak Ibu, yang saya ingat dan tidak pernah lupa sampai sekarang dan saya pengen menyontoh walaupun belum bisa, sepenuhnya belum bisa dikit-dikit, yaitu memperlakukan bahkan semua tamu yang datang ke rumah beliau, apalagi di bulan Syawal, di momentum halal bihalal, semuanya harus makan. Saya perhatikan, yang piket kadang 4 orang, ya kalau gitu ya 5 orang. Saya juga masih menangi ketika Mbak Yai Zainal Mahmud, Bapak mertua saya di Salatiga masih sugeng, pagi 4 orang, siang 4 orang, sore 4 orang, malam 4 orang. Kenapa? Untuk piket yang ngasih dahar, ngasih unjukan kepada orang yang datang. Itulah Bapak Ibu yang kemarin disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro kita, yang membuat bangsa kita, membuat Jawa Tengah, membuat Banjarnegara bisa bertahan di era pandemi karena kita ini orang yang suka berbagi. Suka berbagi. As-sakhiyu qaribun minallah. Kanjeng Nabi ngendika orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, orang yang dermawan itu dekat dengan sesama manusia. Wa qaribun minal jannah, orang yang dermawan dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, orang yang dermawan dijauhkan Allah dari neraka. Semoga kita termasuk orang yang dermawan tadi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya menjadi saksi, berkali-kali saya sowan ke Ustaz Rafiq ini. Setiap sowan ke beliau mejanya sampai nggak cukup itu ya, ada hidangan-hidangan dan tentu kita tidak bisa mungkin mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setiap orang yang datang ke rumahnya disembelihkan sapi atau kambing. Ya, kalau saya sowan Pak Pujo disembelihkan kambing, bukan kira-kira. Sampai malaikat datang pun karena tidak perso kalau itu malaikat disembelihkan sapi gitu. Ditunggu-tunggu nggak didahar-dahar itu suguhannya. Bapak Ibu, poin yang ingin saya matur adalah mari kita terus kembangkan kesadaran berbagi. Berbagi dan melayani sebagai salah satu tema besar, salah satu gagasan besar yang diusung oleh PKS sejak lahir dan tidak akan pernah kita review sampai hari ini. Apalagi Bapak Ibu panjenengan di Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara yang saya ingat dulu waktu saya anggota DPRD Jawa Tengah
dari 20 kecamatan 19-nya rawan bencana, tanah longsor, tanah bergerak, macam-macam. Sehingga insya Allah kader anggota simpatisan PKS siap untuk terus dalam kondisi siaga apapun yang terjadi, walaupun kita berharap semoga tidak ada bencana. Allahumma amin ya robbal alamin. Yang kedua sudah selesai. Pak Aris jangan lama-lama, ya insya Allah nggak lama-lama, karena kalau lama-lama itu kalaupun yang ngomong tidak capek, yang capek yang mendengar gitu. Yang ketiga Bapak Ibu, ya yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga syawalan, halal bihalal itu yang ketiga, dan yang paling penting mari menjadi lebih baik. Memberi, meminta maaf, selesai. Memberi makan, alhamdulillah sudah sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, menjadi lebih baik. Itu yang terus juga diinginkan oleh kita sebagai anggota PKS. Mari menjadi lebih baik. Lebih baik sebagai pribadi, alhamdulillah ditempa oleh Allah sebulan penuh, sholat taraweh sebulan penuh, tilawah Al-Quran sebulan penuh, bersodakoh. Mari kita mentransformasikan, tadi Mas MC tadi, mentransformasikan yang kemarin puasa penuh, tilawah Al-Quran penuh, sodakoh penuh, kita geser tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan sesudah bulan Ramadan. Sakit nggih Bu nggih? Nah ibu-ibu kalau yakin, ibu-ibu alhamdulillah jam kali, jam 2:30 sampun wungu, tindak kamar mandi, wudu, lajeng sholat tahajud. Bapak-bapak jam 2 malam bangun, datang kamar mandi, pipis, bar kuwi turu meneh. Kok ya padha ngendi-endi ya gitu. Masaku Solo 3 ya ngono, mancanegara ya ngene, padha kemawon. Bapak Ibu, kita transformasikan kebaikan-kebaikan yang Masya Allah banyak sekali kita tunaikan di bulan Ramadan, mari kita geser di bulan Syawal. Bapak Ibu, ini tes kejujuran. Tes kejujuran. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum selesai puasa Syawal 6 hari? Yang belum selesai? Koncoku akeh banget ternyata. Bapak di depan sudah selesai, alhamdulillah. Senang kita ya, dipimpin oleh beliau sudah selesai semua. Yang janji Nabi sangat jelas. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun lamanya. Alhamdulillah. Mari menjadi lebih baik. Di keluarga juga begitu. Mengelola partai juga begitu. Lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Pak Nur Sulis memberi motivasi yang luar biasa. Orang lain bersungguh-sungguh, orang lain bekerja keras. Padahal kita yakin dengan misi mulia yang kita bawa. Kita yakin dengan bait-bait dalam Mars PKS, mengawal, menjunjung, membangun peradaban mulia, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya bertanya, apakah di partai yang lain yang misinya tidak seperti panjenengan, kalau masang bendera tidak capek? Capek apa tidak? Capek. Kalau mereka berputar-putar mencari anggota menjadi kader, apa tidak capek? Capek. Apa tidak berkorban? Berkorban. Bapak Ibu sekalian, sama dalam konteks ini. Kita capek, kita juga lelah, kita berkorban. Yang membedakan adalah watarjuna minallahi ma la yarjun. Yang membedakan adalah bahwa panjenengan dan kita semua ada harapan untuk dapat ridha dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Merdeka. PKS. Masya Allah. Menjadi lebih baik dalam mengelola partai. Lebih sungguh-sungguh apalagi di bulan Ramadan.
Bapak Ibu, saya kalau memposting di IG, di Facebook, bukan dalam rangka riya ya. Saya memposting foto saya dengan istri saya, dengan Habib Syekh, dengan Rois Surya NU, dengan itu saya posting bukan karena riya biar orang tahu, dengan Ketua Muhammadiyah. Itu saya ingin mengajak. Karena kalau saya harus ngasih tahu satu-satu ke anggota PKS, pengurus PKS, tentu nggak cukup waktunya. Semoga ditengok oleh teman-teman, oh Pak Ketua sudah sowan ini, sudah sowan ini, sudah sowan ini, sudah sowan ini. Saya bawa Wida juga, ya, bawa istri saya juga, bawa anak saya juga, sowan kepada ulama, sowan kepada para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat. Itulah karakter PKS, silaturahim. Saya punya pengalaman di legislatif, di eksekutif, ya, hampir 20 tahun sudah luar biasa, capek sebenarnya, tapi ini prajurit kita ini. Modal saya, Bapak Ibu sekalian, silaturahim itu. Silaturahim. Banyak yang belum clear pemahamannya tentang PKS. Banyak di tempat saya juga. Ada yang belum paham, tugas kita memahamkan. Ada yang bahkan salah paham juga. Tugas kita datang, Bapak Ibu sekalian. Tugas kita datang kepada mereka menjelaskan sowan. Boten leres kiai menika, ingkang leres makaten. Boten leres Pak menika, boten leres Bu menika, yang leres seperti ini. Bapak Ibu, asal kita rajin silaturahim, agar kita lebih sungguh-sungguh mengelola partai, insya Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah menggunakan lam taukid, nun taukid, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada dua garansi, dua jaminan yang Allah berikan lewat huruf nun dan huruf lam. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh mengelola partai ini di Kabupaten Banjarnegara, di kecamatan mana saja ya, saya nggak hafal sayangnya gitu. Kalau sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, yakin insya Allah 17 kursi itu akan kita raih. PKS lebih baik. Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus tahap verifikasi partai politik. Pak Ketua, Pak Sekretaris, alhamdulillah matur nuwun sekali, gerak cepatnya KTA-nya bergerak dengan signifikan ya. Kemudian cabang rantingnya sudah relatif tumbuh juga dengan baik, tapi terus kita akan selesaikan. Kita berharap sebelum bulan Agustus Kabupaten Banjarnegara sudah membentuk 100% ranting. Bapak Ibu sanggup? Pak Ketua sanggup? Pak Ketua dulu, Pak Ketua sanggup? Alah, kok pendek menangannya ini. Pak Ketua sanggup? Pak Ketua MPD sanggup? Sanggup, alhamdulillah. Bapak Ibu di belakang itu sanggup itu ya. Insya Allah menjadi lebih baik dalam mengelola partai kita, mempersiapkan tahapan-tahapan pemilu yang sudah mulai kita bisa akses mulai bulan Agustus, verifikasi partai terus nanti sampai BCAD, CAD, kemudian sampai nanti tahap-tahap berikutnya dengan penuh keikhlasan dan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun Pak Haris pun kamu, insyaallah Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ya, M yang pertama, M yang kedua, makan-makan snack paling enggak hari ini ya. M yang ketiga, menjadi lebih baik. Begitu Mas Rafiq yang bisa saya sampaikan, saya Ibu, Bapak Ketua MPD, Ketua DID, Ketua DPD, Ketua DPW bidang pembinaan daerah 7, Ketua DPW bidang desa yang bisa saya sampaikan, dan Bapak Ibu sekalian mohon dimaafkan bila banyak kekurangan, banyak khilafan, mewakili pribadi, keluarga dan seluruh pengurus DPW, DPTW Jawa Tengah menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wa'afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari sebelumnya turun terlebih dahulu. Nanti akan kita minta untuk menyerahkan secara simbolis KTA kepada para tokoh. Yang pertama,
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dimohon nanti Ustaz Haris untuk menyerahkan secara simbolis KTA PKS. Yang pertama kepada Bapak Haji Rohman Supriyadi SE, dimohon untuk naik ke panggung. Beliau adalah pemilik dari sekolah sepak bola Merden yang telah bergabung dengan PKS dan mewakilkan PKS. Yang kedua, Bapak Artoyo Esos, silakan naik ke panggung. Beliau adalah mantan camat